Halo guys, Assalamualaikum. Kenalkan, gue Ajay. Kembali lagi di sesi opini Ajay. Ya, jadi di video kali ini gue ingin berbicara tentang fenomena yang sedang terjadi ya, mungkin di kalangan Gen Z, yang sedang banyak juga didiskusikan oleh para Gen Z, yaitu tentang fenomena child free ataupun ketakutan dalam pernikahan gitu. Tapi gue akan mentitik beratkan kepada child free kali ya. Karena menurut gue child free adalah pembahasan yang menarik. Kemarin gue berdiskusi dengan beberapa teman gue ya tentang fenomena ini, dan menurut gue ada beberapa hal yang sepertinya perlu diluruskan dari cara berpikir orang-orang yang memilih child free gitu ya. Oke. Jadi ini murni pendapat gue pribadi, jadi nggak ada dari orang lain ataupun apa gitu ya. Oke. Jadi memang di Indonesia itu angka pernikahan itu memang menurun drastis 10 tahun terakhir, dan rata-rata Gen Z yang memilih untuk menunda pernikahan. Kemudian juga menunda anak atau bahkan child free selamanya gitu ya. Ada juga yang memilih untuk child free dan menunda anak untuk selamanya, yang ya berdasarkan karena mungkin faktor ekonomi atau kesiapan mental, atau mungkin karena melihat sosial media mempunyai anak itu menakutkan, menikah itu menakutkan. Banyak ya yang berbicara seperti itu gitu ya. Oke. Dan ini menurut gue juga harus sedikit diluruskan. Gue ingin dulu berbicara soal fenomena ini ya. Jadi gini, fenomena child free itu sebelumnya itu banyak juga digaungkan di Jepang terutama ya. Dimana di Jepang itu kan fenomena itu terjadi karena memang jam kerja di sana yang sangat-sangat padat, sehingga tidak terpikir juga untuk melakukan hal tersebut, dan mempunyai anak itu sesuatu yang ribet lah untuk mereka gitu, karena waktu mereka sudah sangat terkuras dengan pekerjaan gitu ya, dengan aktivitas-aktivitas di Jepang yang juga sangat hektik gitu ya, bisa dibilang dengan kedisiplinan mereka juga yang luar biasa, sehingga membuat angka kelahiran di sana juga menurun drastis di Jepang gitu dalam 10 tahun terakhir. Namun itu juga menimbulkan implikasi di negara tersebut, di mana pertama, banyak sekolah yang tutup karena kekurangan SDM, kekurangan anak yang melamar ke sekolah tersebut. Kedua, industri sekarang mulai banyak yang lesu. Kenapa? Sama kekurangan SDM juga, penyakit kronisnya. Makanya mereka akhirnya banyak mengimpor pekerja dari luar. Untuk apa? Menopang industri mereka. Gitu. Meskipun taruhlah mereka penduduknya berkualitas, tapi kalau jumlahnya sedikit pun kan tetap rodanya tuh nggak jalan pada akhirnya. Ya, dan mereka akhirnya mengalami krisis demografi. Mereka mengalami krisis penduduk yang membuat banyak sektor di sana mati kutu. Jadi itu juga implikasi yang cukup berbahaya untuk sebuah negara, kekurangan penduduk itu. Jadi untuk teman-teman yang berpikir untuk child free gitu ya, tolong pertimbangkan lagi gitu ya. Nanti gue akan kasih alasannya kenapa, apa yang harus dipertimbangkan gitu ya. Kita tahu di zaman dulu kan, kalau bicara Indonesia ya, bicara Indonesia itu kan rata-rata orang itu tidak berpikir lebih dahulu untuk mempunyai anak ya, ngelahirin aja gitu ya, borojol aja. Tapi kalau sekarang kan Gen Z itu sangat berpikir ya, wah ekonominya gimana, sekolahnya gimana. Dan menurut gue itu pemikirannya sangat baik, pemikirannya sangat bagus, karena angka stunting di Indonesia memang sangat tinggi, dan dengan pemikiran seperti itu angka stunting bisa dikurangi. Tetapi juga tetap harus dikontrol guys, tetap harus dikontrol, jangan sampai nggak ada teuing gitu, jangan sampai nggak ada banget gitu ya. Kalau versi idealnya gua gitu ya, keluarga itu ideal mempunyai 2 anak, jadi nggak nol banget gitu. Idealnya mempunyai 2 anak. Menurut gua dengan 2 anak ekonomi juga bisa stabil, nggak terlalu beban juga untuk orang tuanya kalau untuk gua, dan bisa fokus untuk menghadirkan anak yang berkualitas kalau jumlah anaknya itu tidak terlalu banyak. Kecuali kalau lu financial freedom, lu triliuner, miliarder gitu ya, lu punya banyak anak juga, kalau pendidikannya kan bisa dikasih bagus, bisa dikasih makan bagus. Tapi kalau pendidikannya pekerjaannya juga gajinya ya cuma 2 digit gitu ya,
ya mempunyai 2 anak adalah yang paling wise gitu ya. Tetapi juga ada hal yang salah dari pemikiran-pemikiran, terutama pemikiran-pemikiran Gen Z seperti gua ya. Jadi begini, banyak orang yang takut menikah, takut punya anak itu karena melihat preference di sosial media. Menurut gue itu salah banget. Kenapa? Karena keputusan child free menurut gue itu adalah kesiapan pribadi lu secara objektif, bukan preference di sosial media. Enggak, jangan sampai terpengaruh dengan sosial media. Kalau lu udah siap secara materi, lu udah siap secara mental, apa salahnya lu punya anak ya? Karena apa? Lu akan berguna juga kalau lu bisa menghasilkan anak yang berkualitas ya kan. Itu kan akan berguna juga untuk negara lu ya. Di Indonesia itu bukan kekurangan penduduk, kita tuh kekurangan penduduk yang berkualitas ya. Apalagi sekarang pemerintah tidak menomorsatukan pendidikan, kan ini semakin memperburuk keadaan ya. Nggak usah jauh-jauh lah, masalah literasi aja yang paling dasar gitu ya. Kita lihat, kalau kita lihat di sosial media, di sosial media kan banyak sekali yang masih gampang kemakan hoax, tidak berpikir secara objektif ya. Salah satunya adalah masalah child free ini. Masalah child free ini harus dipikirkan secara objektif, bukan dengan melihat orang-orang yang tersiksa karena pernikahan, tersiksa karena punya anak. Jangan gitu ya. Jadikan mereka itu pelajaran, jangan lu melakukan hal yang sama, bukan lu akhirnya mengelak ketakutan. Nggak seperti itu cara menanggapinya. Itu berarti lu tidak berpikir secara objektif, berarti lu literasinya masih harus diasah lagi ya. Dan literasi itu adalah masalah terbesar di Indonesia ya. Berpikir secara objektif itu adalah masalah terbesar di Indonesia. Kebayang ya. Jadi keputusan child free itu adalah keputusan yang memang karena secara kondisi lu memang mengharuskan untuk child free. Misalkan lu memang secara kondisi badan tidak bisa punya anak misalkan, atau misalkan secara kondisi keuangan lu buruk, akhirnya lu memilih untuk tidak punya anak karena ya menyiksa anak gitu ya. Itu gue setuju kalau child free-nya alasannya begitu. Karena kalau lu punya anak di kondisi miskin, ya itu menurut gue ada sebuah kejahatan. Tapi kalau lu punya keuangan yang bagus, lu juga punya support system yang bagus di sekitar lu gitu ya, kejahatan juga kalau lu nggak punya anak. Karena lu berpotensi untuk menghasilkan anak yang berkualitas ya. Jadi berpikir objektifnya harus seperti itu ya. Jadi kayak gitulah ya guys ya, tentang fenomena child free terutama di kalangan Gen Z sekarang gitu ya. Kita lihatlah di Cina gitu ya. Di Cina itu kan tidak menerapkan child free ya gitu, tetapi terjadi over penduduk. Kenapa? Karena kondisi kelahiran dulu tidak terkendali. Sekarang kan sama Xi Jinping di 10 tahun terakhir itu sudah mulai dikendalikannya dengan menerapkan undang-undang tidak boleh lebih dari 2 anak. Kalau lebih dari 2 anak itu didenda dan banyak sanksi administratifnya lah gitu. Jadi terlalu over punya anak juga itu tidak baik ya. Terbukti lihat di Cina tuh, meskipun mereka negara maju ya, di Cina dan di India lah ya sama gitu, meskipun mereka negara maju ya Cina, tapi pada akhirnya menimbulkan implikasi yang besar ternyata dengan terlalu over penduduk. Salah satunya adalah memenuhi swasembada. Mereka juga pada akhirnya bermasalah. Kenapa? Karena tidak cukup kebutuhan pokoknya untuk memenuhi seluruh kebutuhan yang ada di negara mereka. Begitupun di India. Di India pun meskipun teknologi mereka maju, kemudian industri hiburan mereka juga mendunia gitu ya, tapi kan banyak juga anak stunting di sana, banyak sekali bahkan gitu ya. Bahkan sampai terigu aja ya, bahan-bahan terigu sekarang udah jadi kebutuhan pokok di sana. Saking sulitnya memenuhi swasembada. Jadi itu implikasi dari terlalu over penduduk juga. Jadi memang harus dibatasi. Sekarang menurut gue di Indonesia juga udah terlalu over guys, menurut gue. Maka ini harus dikendalikan. Ini kan efek overnya itu efek dari memang di zaman dulu itu memang kelahiran anak itu tidak terkendali guys.
orang-orang tua kita, kakek-kakek nenek kita di zaman dulu itu tidak terkendali dalam punya anak. Punya anaknya tuh bisa sampai 5, 7, tidak memperhatikan faktor ekonomi, ya. Akhirnya banyak anak yang stunting gitu ya. Dan yang terjadi apa? Sekarang negara kita kan gak maju-maju tuh. Alasannya apa? Karena tidak mempertimbangkan hal-hal tersebut. Sehingga banyak sekali anak yang stunting, dan itu menjadi rantai. Sampai sekarang pun banyak loh orang tua yang berpikiran kalau punya banyak anak banyak rezeki. Nggak kayak gitu konsepnya. Masih banyak tuh kita temukan ya, terutama di pedalaman-pedalaman tuh ya, kondisi ekonomi tidak baik ya, kondisi mental tidak baik, menikahnya bahkan sangat muda gitu ya, 17 tahun 18 tahun sudah menikah tapi ekonominya belum bagus, tapi udah punya 5 anak 6 anak 7 anak, beberapa anak nggak sekolah, kan kasihan, nggak fair dong buat anaknya. Makanya gue bilang punya anak dalam kondisi miskin itu adalah kejahatan untuk si anak, karena tidak fair ya, tidak fair buat si anak. Ataupun tidak mau memiliki anak dalam kondisi ekonomi sudah matang, mental sudah matang, itu juga sebuah kejahatan ya. Jadi punya anak itu adalah kesiapan ya, bukan disrupsi teknologi. Bukan lu melihat di sosial media pernikahan menyeramkan, punya anak menyeramkan, terus lu akhirnya memilih untuk tidak punya anak. Itu minus 1 literasi namanya. Lu harus berpikir secara objektif, melihat diri lu aja, kondisi lu, kondisi lingkungan lu, kondisi ekonomi lu, bukan melihat kondisi ekonomi orang lain, bukan melihat kondisi lingkungan orang lain. Itu salah. Oke, itu aja ya tentang fenomena child free. Jadi semangat ya dalam membuat keputusan. Ayo kita, apalagi kita yang udah dewasa ya, ayo kita membuat keputusan yang sewise mungkin ya, membuat keputusan yang sebijak mungkin. Apalagi urusannya ini udah punya anak lah ibaratnya, urusannya dalam pernikahan dan anak itu kan menjadi hal yang esensial dalam kehidupan ya. Bukan hanya esensial dalam kehidupan kita sendiri, tapi siapa tahu kita bisa melahirkan Messi, siapa tahu kita bisa melahirkan Ronaldo gitu ya, yang benar-benar sangat berguna untuk bangsa dan negara. Kan we never know gitu. Oke, see you di video selanjutnya.